Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Ulun Syirah Tuan Bandung, gure-gure sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita hari ini kita lanjutkan pembahasan dan kajian kita untuk membangkitkan dan untuk menyegarkan ingatan kita semuanya di bulan yang agung dan mulia ini berkaitan dengan masalah yang sangat penting dan yang sangat urgen dan yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul, yaitu masalah perpindahan milik orang mati kepada orang yang masih hidup. Ilmu ini Rasul mengingatkan nisful ilmi, setengah dari ilmu. Huwa awwalu yunsa min ummati. Ilmu ini yang pertama dilupakan oleh umatku. Awwalu yunza, ilmu ini pertama diangkat oleh Allah. Tiga peringatan Rasul dalam hadis itu. Yang pertama, ilmu ini nisful ilm, setengah ilmu. Yang kedua, ilmu ini ilmu yang pertama dicabut oleh Allah pada umatnya. Yang ketiga, ilmu ini merupakan ilmu yang mudah dilupakan oleh umat. Ya, oleh karena demikian, sekedar untuk memberikan semangat dan persiapan mempertahankan, pun Allah cabut ilmu ini, jangan dalam generasi kita pun dilupakan ilmu ini, hendaklah kita tidak termasuk orang yang melupakannya. Sebelum saya lanjutkan beberapa hal lain, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang laki-laki AB menikahi perempuan AU pada tahun 50, melahirkan 4 anak, salah satunya laki-laki. AB memiliki sepetak pekarangan harta benda dan beberapa petak kebun harta bersama dengan AU. Pada tahun 68, AB menikah lagi dengan rohani dan melahirkan 5 anak. Pada tahun 2003, AU meninggal. Pada tahun 2012, AB meninggal. Pada tahun 2020, rohani juga meninggal. Bagaimana kita masing-masing ahli waris? Inilah yang disebut dengan masalah munasakhah. Dalam bab faraid ada bab munasakhah. Munasakhah adalah persoalan andai kata satu orang meninggal dunia, dihitung takluk hukum taklif kepada ahli waris saat setelah meninggal, yang tidak boleh ditunda-tunda, kecuali menunda sambil mencari siapa yang masih ada hutang dengannya, karena perlu selesaikan hutang-hutangnya. Begitu hutangnya selesai, lanjutkan kalau ada wasiat, karena dia berurut. Yang pertama, begitu meninggal dunia, pisahkan harta dia dengan harta orang. Siapapun yang bukan harta dia. Ini si A, ini si B. Ya. Begitu si B meninggal,
semua dalam kekuasaan si B yang milik orang pindah, tinggallah miliknya. Ini milik dia. Setelah itu lihatlah hutang dia. Habis itu lihatlah hutang. Bagaimana cara melihat? Lebih cepat lebih bagus. Lama itu yang boleh untuk ditunda sedikit sampai dengan selesai mengumumkan utang. Karena seluruh hartanya ini potong untuk utang. Setelah potong utang, masih ada duit, masih nilai harta masih ada. Ada enggak wasiat yang sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang? Ada. Potong wasiat, tak boleh lebih 1/3. Masih ada tinggal? Ada. Inilah harta warisan. Yang ini harta warisan berpindah saat itu juga kepada ahli waris. Andai kata ahli waris tak mau untuk menyerahkannya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Tahun 50 dia menikah. Nyu harta tahun 50 nyamun. Tahun 50 pencap anzar. Lihat tuku sejai sabangan tuan cai tengah orangnya. Lihat tuku. Mantong berlaku 5 ketep. 5 ketep berlaku dah adanya. Tengok sen 5 ketep tengok rupiah. Ya. Lihat tuku sabar rupiah pencap anzar adanya. Yung kami wadanya 25 ataupun 2 mana kan lep rupiah apa? Yung wadanya yang kan 50 kau belum katon 70 katon 6 kurang 7 sa yung seribe di mana saya urangnya nyo tanya nyo harta uroje 50 pertama harta pat tengku yang sanggup nak beri harta baiklah tengku pengacara pun mengalipet-pet mata secara pasti hukum tidak bisa diukur lagi. Yang geleh jangan paling-paling megleh-gleh ngantau dan megleh-gleh nyo kami mati. Yang po asli sudah meninggal dunia. Tidak ada lain. Nyo persih kita nyo kena buntut kita lagi nyo untuk taubat. Hai kena buntut ni aku dah bak Cina nyan ho dah pulang nang topo ai tak bebek tak po tak pai juk kita nyo kena ada pe je mo. Duk meratip laki ampun bang. Mun pampun dah yang nada duit ngojo yang kira-kira yang mdek ji jo. Omnya tapi kon ada ji dia nya. Omnya ikana bayar aku jaman nak balik bocor kabeh yang mujur dah jo. Tapi anak leh. Oban anak leh duk tawakal untuk bermunajat kepada Allah. Yang kebancara bagi kibancara hak masing-masing ahli waris nyo kalagenya. Cara ji yang neturi duk dan yang mungkin nejuk yang kira-kira anak mutakut baut dengan ulun syik lenyan berdoa kepada Allah lagi ampun. Ini begini saya rincikan. Pada tahun 50 Raja Watega berkahwin dengan 3 orang inang yang bernama AU oleh Tengku AB nyo. Nyo nak tanya, nyo yang tanya dau apakah harta AB, harta AU atau harta rohani? AB berkahwin dengan AU tahun 50. Olehnya tahun 68 dia berkahwin dengan si rohani. Udahnya tanda nyo harta. Sawa ahli waris Tun Paduk meninggal AB, Tun Paduk meninggal AU, Tun Paduk meninggal rohani. Yang tanda orangnya ahli waris sawa wate meninggal masing-masing. Olehnya yang kedua orangnya tanda hartanya ya kesawai tahu.
Apakah Abe, kalau Abe duluan meninggal, sama harta Abe ada hak AU, ada hak rohani. Cok oleh hari. Hanya pokoknya tahu orang mati yang mandai dan lepas nak tinggal tanah beotu. Orang mati yang kan pindah-pindah. Hari ini meninggal Abe berpindah ke AU, sebagian ke anak yang 4 orang saja. Begitu Abe penakan AU meninggal, bunuh ada Abe kata saya mandung wagan. Dia anaknya cok bahu dan cok lam kepada orang lain, kelakuan nyantel macam dia laku lain. Olehnya meninggal rohani, menancik nani, yang semua anak adalah anak Abe. Menyoba Abe manti kurung rawat cok pusaka. Karena nyayah mandu. Menyoba AU yang put yang nak zakat karena yang mak je hana. Bak rumah je hana. Karena yang mak je adalah put. Meninggal daripada rohani, yang iji manti kurung drawannya anak je jok belakang. Jadi kiban cara dawa menyoek nabi keterangan je dawa. Nabi keterangan. Yang pertama pertanyaan saya, siapa duluan meninggal? Tuan Peduk meninggal Abe. Saat Abe meninggal, siapa saja ditinggalkan? Bukan anaknya saja, ayahnya masih ada. Ada isterinya, AU, kemudian ada siapa? Itu kalau dijelaskan, hinan dia tahu pun. Buat dia jilai. Kalau yang pinalam, kemudian selanjutnya. Tanpa betul yang meninggal tahun 2020. Dari 2050, betul 2020. Coba keterangan. Menyebut tingkat umur tuan tu tak coba. Saya enggak tahu abu atau mama. Ini nama. Ini pertama kawin antara Abe dengan AU pada tahun 50. Tahun berapa? Siapa duluan meninggal? AU. Tahun berapa meninggal AU? 2003 meninggal AU. Abe masih hidup. Saya tanya, waktu AU meninggal, berapa harta milik AU? Sudah dibagi? Belum. Sekarang mau dibagi. Bagaimana mau bagi? Nilai harta sudah beda. Bukan dibagi in harta saja, Pak. Yang akan dibagi hasilnya. Selama 2022 meninggal dia sampai hari ini, dia ada kebun. Hasil kebun siapa ambil? Hasil kebun siapa ambil? Rumah yang duduk siapa? Ahli waris tidak duduk siapa? Pertanyaan saya kedua dulu, sebelum harta. Siapa saja ahli warisan itu? Ahli waris AU. Nah, ayahnya enggak ada, mamanya enggak ada. Dah. Harta baru harta. Bagi dulu. Suami 1/4 di situ. Anak perempuan 3, anak laki-laki 1 kali 2, 2 tambah 3 5, sisa 3/4 bagi 5. Harta AU. Harta AU. Bagi harta AU dulu. Hak suami 1/4 pusaka. Oh belum zakat, uang zakat ini minimal bagi 2. Saat itu uang, saat itu dulu. Bagi itu dulu. Jangan lanjutkan dengan kawin lagi. Kalau itu belum dibagi, selesaikan pertama dengan ahli waris itu. Okey, abak kau, bak ya ayawaknya. Okey, abak adik-adiknya. Nyanyi lu fikir tu mati mendum nyotol 50. Karena tahun 50 2020 getnya 80 tahun umur gau. Cuma paduk tahun umur Abe. Bayangkan tahun 50 gemuk kahwin. Meninggal tahun 2020. Bereknya wallahu alam.
2012 meninggal, kawin 2050, 62 tahun dari kawin kemari. Usia berapa dia kawin? Bayangkan. Dekat dinah nak dapat nyong le kararan. Betul. Maka ini yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Inni maqbudun, aku hamba yang akan kembali ke hadirat Allah. Yushiku ayyah talifa isnani fil faridah, lam yujad ahadun yufassilahu. Saya khawatir kalau ilmu ini tidak dipahami dan tidak dilaksanakan lagi oleh umat. Ada dua atau beberapa orang yang selisih tentang faraid, tidak ditemukan lagi orang yang bisa menjelaskan itu semuanya. Pertama, kasus ini gak ada orang yang bisa jelaskan secara detail. Bagaimana mau menjelaskan? Karena yang harus dibagi pertama, belum kita tanya, saat meninggal 2012 AU, Abi Galau, berapa nilai harta? Nilai saat itu. Karena bukan benda yang dibagi, Pak. Harta, nilai. Tadi kan mau bagi 5. Lantas harta yang bukan gonong ini berapa? Harganya saat itu berapa? Tapi ingat, sampai 1 sandal itu dihitung. Baik tadi hari raya bentar saat meninggal. Kalau enggak zalim kita. Dipegang seperti Nabi bilang, tidak sanggup kamu jelaskan. Saya kalau tidak bisa dijelaskan secara rinci, saya enggak akan selesaikan itu. Apakah tahu betul dia saat meninggal bahwa 1 petak kebun itu seharga? Baik, apalagi yang seharga? Rumah seharga. Berapa nilai saat itu? Sudah dibagi? Nah, berapa nilai yang hak si perempuan yang meninggal AU? Itu pertanyaan semua ke ahli waris itu, bukan ke ustaznya. Saya nggak punya kapasitas, karena saya bukan seorang toke yang bagi-bagi tanah orang. Gure hanya kepegang hukum, problem baure yang alami hukum. Sanggup dia jelaskan secara rinci atau tidak? Dan tidak ada bantahan. Kasus jauh seperti itu tidak dibantah oleh siapapun. Semua sepakat seperti itu, maka clear. Kalau bantah, pulang kepada mahkamah. Hanya secara mendapatkan musyawarah mufakat atau islah. Tapi harus dengan hukum positif. Kalau hukum positif, itu tidak ada lagi yang tahu persis milik siapa dan berapa miliknya. Maka saat itu berlakulah hadis yang saya sampaikan hari itu. Pada satu ketika 2 orang adik berabang berdakwah masalah harta datang ke rumah Rasulullah, yang itu saat itu ada Rasulullah dalam rumah Ummi Salamah. Lantas Nabi mengatakan, saya manusia biasa dan segala macam dan terus. Sekarang saya berikan keputusan masalah kalian adalah menurut ketentuan dan menurut ijtihad saya, siapa yang paling pandai di antara kalian. Maka saya putuskan ini milik kamu. Tapi keputusan saya ini, andai kata hakikatnya bukan milikmu, maka keputusan saya sepotong api neraka. Ambillah atau jangan ambil. Maka mereka enggak boleh ambil. Untuk percik keputusan, menyohana keputusan, menyohana neraka, baik dia pakai hidupnya. Untuk akhirat beliau menyohana yakin tak ada baik cok. Menyayakin cok. Yang ban keputusan hukum. Maka hakim, baik hakim syariah maupun hakim pengadilan tinggi sampai kepada hakim ataupun kasasi, mereka tak sanggup untuk merubah. Allah tak berikan wewenang untuk merubah hakikat daripada sesuatu yang halal untuk haram dan yang haram untuk halal. Jangankan kepada hakim-hakim sekarang, Rasul Allah tak memberikan kewenangan untuk merubah dengan keputusannya. Maka kata Rasul, keputusan saya ini, andai kata ini bukan hakikatnya milikmu,
keputusan saya qit'atun minannar. Itu sepotong api neraka. Mau ambil, terserah. Kepada Rasul tidak diberikan kewenangan untuk keputusan itu legal dunia akhirat, tapi legal duniawi saja. Akhirat. Ini makanya kalau nggak bisa untuk dibuktikan, kita sebagai masyarakat termasuk lembaga adat tak punya hak untuk memveto. Karena kewenangan kita memveto nanti legalitasnya tidak diakui sebagai seorang hakim. Hanya menjelaskan bayan hukum. Tapi kalau hakim mahkamah syariah yang memveto, yang memvonis, itu tidak berdosa dia. Seperti Nabi memveto kepada dua pemilik tadi. Dan itu menghentikan supaya tidak berlanjut sengketa. Tapi hukumnya terserah kepada pemilik mau ambil atau tidak. Ya. Menyangkutannya loan yang veto, cari muka segala macam. Loan yang ke orang hakim yang zalim. Saya tidak punya kewenangan untuk hakim, hanya bayan hukum. Itulah makanya kasus-kasus yang bermasalah, kalau tidak ada nawaitu untuk membersihkan dan untuk menghalalkan, ada masalah, ya aja kena bagi. Tapi kalau ada nawaitu untuk membersihkan, pakailah orang tua kampung, Pak Guci, imam untuk jadi mediator, untuk ada islah. Sehingga dengan ujangan petunjuk agama terjadilah sentuhan hati untuk kita berdamai. Mumajarah yang ada BO tanpa boleh perlu. Karena halal itu hanya dengan dihalalkan oleh pemilik yang hakiki. Yang kita tidak tahu pemiliknya siapa. Kasus 58 hari ini, siapa bisa untuk anak? Nilai duit saja sudah berkali-kali, sudah puluhan tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak, ayahnya meninggal dunia di luar daripada duluan dari kakeknya. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak tersebut mendapat harta atau warisan dari kakek? Tergantung siapa kakeknya saat meninggal. Ayah dia duluan meninggal, merupakan anak si kakek. Pertanyaannya, ada enggak anak si kakek yang lain yang masih hidup saat si kakek meninggal? Nah, ini enggak lengkap di sini. Kalau ada anak lain, ranking di atas ahli waris adalah anak. Tidak mesti anak dari ayah dia yang meninggal. Karena yang sudah meninggal tidak ada kedudukan memiliki harta. Dalam hukum Islam, almarhum tidak punya hak milik memiliki. Misalnya begini, tadi tanya baik perkara ada hukum Belanda. A meninggal dunia. Dia punya anak 3. Si B, B, C, D. B meninggal lebih awal dari A, dari ayahnya. Di pertanyaan ini. Ini meninggal 2020. Anaknya meninggal 2015. Ini belum meninggal. Anaknya yang 2 lagi belum meninggal. Ini sudah meninggal. Jangan bicara punya anak atau tidak dulu. Saat meninggal si kakek ini, orang yang hidup ahli waris siapa? Ini 2 anaknya. Ini saat meninggal, saat itu berpindah milik. Dalam Islam tidak ada perpindahan milik orang hidup kepada orang mati. Tidak berpindah juga milik orang mati kepada orang mati. Yang berpindah kepada orang yang hidup saat orang itu mati. Ini kunci lah. Ini kunci. Hana hak milik dan serahkan orangnya kepada almarhum. Tak terima. Tajukkan almarhum tak terima. Yang ayah dibunuh kan meninggal. Jadi kamu temu cik dari kakek aja. Seandainya mantau udah bertemu menyokong mati almarhum hana pulih tanya. Ada tergede udah bilang hana ku bila tanya. Doh hanya ku milik. Hak milik yang dah bak udah yang nak nyawa.
Ayah anaknya bunuh dan nyawa watai meninggal kakek. Karena ya lang kubu dan demi aja. Nyan ban gak ada pegah. Sebab berada di matalah patah tutunya atas Belanda lah oleh tu. Anak adik bahkan yang penting yang penting kau hidung tolong dan Nabi pelajaran adik lah. Lantas jadi kembali. Ini anak dia, pertanyaannya ada pusaka. Kalau ada anak ini, aulad sepakat para ahli tafsir, yusikumullah fi auladikum. Siapa aulad? Aulad yang pertama anak. Itu aulad. Kalau tidak ada anak, aulad selanjutnya anak dari anak. Jujur. Secara tertib. Siapa abah? Pertama abah di atas sekali ayah kandung. Kalau tidak ada kakek, itu abah. Dalam ayat. Siapa mama? Wali abawai. Siapa abawai? Jangan fikir menyuhan aliyah dengan mak, aliyah abawai kan. Menyuhan mentong kakek dengan nenek, itu abawai. Mentong udipkannya. Itanya nak abawai, dua ibu bapa. Siapa dua ibu bapa? Tingkat pertama, dua ibu bapa, ayah yang dan mak. Mengenalikannya, menyontak kakek atau nenek, dia itu abawai. Yang harus untuk tahu rohnya lagi tahu rumah dan tomak. Anak juga demikian. Maka andai kata anak ini yang meninggal tadi kakeknya ini sudah duluan meninggal anak-anak, maka anak dia kedudukannya adalah cucu. Ini adalah anak. Maka selama anak masih ada, cucu mahjub. Karena yang tanggung jawab apakah ketinyu nyu cinta nyu hanaliyah nyu walin. Pertanyaannya, ada enggak solusi? Ya. Ada enggak solusi? Kasihan anak ini. Ini juga pelit setengah mati ni. Bahkan enggak bagus hubungan. Bengeh ke yahdinya. Bukan mati ke kecucok, ke kana kemun bengeh. Ada enggak solusi? Ada. Tapi kon warisan. Kon warisan. Ini nyu anaknya dianggap kerabat dekat mentong. Tapi dia karena ada mahjubnya ini anak, artinya paman-paman dia, maka dia dapat. Ini ada pendapat salaf dan khalaf di luar daripada 4 mazhab, tapi termasuk orang-orang pengikut dalam mazhab pun mengatakan ia boleh mendapat atas jalan wasiat wajibah. Undang-undang wasiat wajibah ini merupakan persoalan fikih yang dianalisa dan diijtihad. Ijtihad fikih ini menjadi sebuah solusi andai kata negara mengakui dan mengakomodir menjadi hukum positif. Wasiat wajibah. Jadi diberikan atas jalan wasiat dalam kedudukan andai kata dia itu diwasiat, okey, tidak diwasiat menjadi wazid. Ini dipahami dari ayat 180 surah Al-Baqarah. Para imam atau ulama-ulama yang bergabung dalam mazhab pun ayat 180 Al-Baqarah dianggap ayat itu sudah dimensohkan oleh ayat waris dan oleh hadis la yansul muslimu al-kafira, dan juga hadis innallaha kan a'tahaqqahu haqqa fala wasiyata li warisin. Tapi sebahagian ulama mengatakan bukan mensoh, ayat 180 ditaksiskan oleh ayat waris dan oleh hadis waris, bukan dimensoh, bukan dibatalkan, bukan ditaksiskan. Bagaimana bunyi 180?
Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian untuk kalian tinggalkan wasiat untuk anak dua ibu bapamu dan ahli kerabatmu. Lil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Itu dengan jalan yang ma'ruf. Itu hak bagi orang muttaqi. Ayat itu. Jadi yang kena yang diwasiatkan dua ibu bapa dan kaum kerabat. Jadi menurut beberapa ulama salaf termasuk Sufyan Suri, Al-Zuri dan macam-macam mengatakan bahwa ayat ini tidak ada hubungannya dengan ayat waris. Tidak dimention. Karena di sini bukan masalah kepada ahli waris, kaum kerabat yang dekat, ayah, ibu dan kaum kerabat dekat, kamu wasiat, tetap wajib wasiat. Andai kata ayah, ibu, kaum kerabat dia bukan ahli waris, menyujikan ahli waris. Ayah si mayat, tidro anak meninggal dunia, nayah je, ayah di kon ahli waris. Nyaman tahu berlaku wajib wasiat. Ada enggak seorang anak meninggal ayah bukan ahli waris? Ada, karena beda agama. Bam meninggal anak mesti bayar. Secara hukum agama la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tapi secara wasiat dia. Maka hubungan agama itu adalah putus, tidak saling mewarisi. Melanjut mak. Ginolah kasus-kasus macamnya. Sekarang cucu dari anak laki-laki dekat sekali kaum kerabat dia, tapi dia bukan ahli waris, wajib wasiat kepadanya. Selesaikan dengan jalan wasiat wajibah. Menyangkut dengan solusi wasiat wajibah, negara-negara mayoritas Islam sudah dibukukan menjadi hukum positif. Syria, Tunisia, Mesir itu sudah menjadi ketentuan. Sudah dibukukan dalam undang-undang tentang hukum warisan. Digitu juga galau nak bukukan. Maka karenanya nakhilaf, kesadaran tidak terjadi kecuali itu oleh kepala negara atau oleh pemerintah menetapkan aturan itu dibukukan menjadi salah satu di antara ketentuan. Otomatis kasus-kasus yang demikian akan mudah solusinya untuk ia diberikan atas jalan wasiat wajibah. Itu panjang, kajian wasiat wajibah itu panjang. Hanya sekedar saya bilang solusi. Solusinya ke sana. Jalan wasiat tidak ada. Jalan waris ada. Ahli waris tetap lagi lumpugah pun pengantar rohnya. Yang pertama yang jecok pusaka dengan jalan faraid adalah kadar yang telah Allah tetapkan 6 macam. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. 12 kelompok. Ini ada saya bawa ini yang 12 kelompok ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu nanti saya kasih sama Pak Kecik ini untuk bisa dibaca-baca. Sebagai karena hari ini nampaknya untuk tahun ini kita terakhir. Karena Senin depan saya tidak ada di tempat. Dan dia masih nanti mau tentu kan. Dia maka saya kasih nanti kapan-kapan kita kembali. Yang kedua, asabah. Itu perintah Rasul lagi. Al-hiqul faraidaliyah ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakarin. Yang ketiga, kembalikan sisa. Pernah dipraktikkan oleh Sayyidina Umar kepada ahli waris yang bukan suami istri. Selanjutnya kepada zawil arham, itu khilaf sahabat antara dua kubu, antara Abbas Ibnu Mas'ud, antara Zaid bin Sabit dengan Ali, dua kubu. Jadi ambil yang demikian lebih maslahah. Olehnya tidak ada asabah-sababiyah menyuntanya mantan budak. Olehnya baru menyuhananya Baitul Mal. Kami cari Baitul Mal. Yang jalan musyawarah mufakat hana. Cuma di pegawaiannya, itu ada solusi tersendiri, bukan pembagian pusaka, tapi itu adalah
seperti yang saya bilang, itu beri memberi ahli waris yang balik berakal kepada sesama ahli waris. Bukan buat putakahana, dalam hukum putakahana. Nah, kemudian saya baca soal yang kedua. Saya habiskan ini. Ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan, apakah ibu tersebut boleh menghibahkan rumahnya kepada orang yang menjaga dan merawatnya, sedangkan ibu tersebut masih ada menantunya dan cucunya, sedangkan abangnya juga tidak ada lagi. Tetap ibu itu, pertanyaan begini, karena ini panjang cerita, ini harus kita usut dulu ahli waris siapa saja. Ibunya jut gejuk rumah gehibah kepada orang yang menjaga dan merawatnya. Menyo rumahnya taganya silakan, nyo tagak baik. Nya rumahnya apa? Rumah ganyan pun rumah mati. Menyo taganya silakan. Tahu urusan ini, lu buat dongkol kudu juk kumi ke hak lu. Hibah sah, asal milik pribadi, jangan milik orang. Pertanyaan saya hari ini, yang harus depan, rumahnya buat taganya, kan atau rumah mati. Harkat, nyo harkat bertempat takkan. Padu bawa tameh taganya. Yang tamehnya juga mendu. Dapat kita nyo inu na ahli waris. Pelumah hebat dah bapa beli. Dan Tuhan dan terala rumah tu. Yang baik kahai ado ya. Yang tanahnya kuno kubla, kuno juk ke masjid, kuno kirim ke draw. Ada fikir lagi kan cukup hebat kan yang cukup sayang tentang kuno mati kan. Yang kuno kubla wa tabacu ya. Jika kubla wa kainu kalagut. Pakan kuno sedekah ke masjid, kirim pahala ke draw, wakaf ke ganyan ke dia. Yang penyebab tak dengar tanya cerah bangai kan kau hebat. Sebenarnya yang dikirimnya, yang dikirim diganya, yang hibah tak gom, hibah lah tak. Karena tak ganyan, hibah tak ada hibah deh. Oh wakaf hantar kau dagangnya. Ada ramai-ramai, ada ganyan terpadu. Lain ada orang lain. Gepa kena draw yang pulau juga, kabin pulau nak kirim. Nyo mana rida orang lain. Nyan adalah hanasah hibah, hanasah wakaf. Ya. Cuma bertemu pahala, bukan pahala, neraka ni kira-kira. Tadalimi atas syarat. Sedangkan dia pegang, ya, menyalun kamate, menyoyah dan mak kata kamate. Ya, good. Dia Rasulullah. Dia jawab pertanyaan sidra anak muda dari Bandu Citra. Maka kasambung silaturahmi dengan orang yang hana tersambung kecuali musebab dengan yah atau ma. Olehnya katunaikan ubena apa saja yang ditinggalkan. Yang mandung yang hubungan silaturahmi ketanyungan keluarga gara-gara orang cik, gara-gara mak atau gara-gara ya, adik mak, adik ya dan segala macam. Abang tu kerana musebab yah dengan mak, maka dia kena abang. Punya musebab dengan orang lain lahir pun pasal dia kena abang tu. Karena mendapat tabah, karena apa kau? Karena tabah publik dah debit. Kena bang tu. Niat baik dah mudah hubungannya. Baik tak zalimi orangnya. Ini tak zalimi. Benar ada itu cak. Niat adalah katanya termasuk orang durhaka kepada orang syik walaupun ganyan kan mati. Dia mati betul durhaka. Dalam dengan anak bayutang. Ruhul mukmin mu'allakun bidainihi hatta yuqdala. Semakin trip dah bayar hutang, semakin trip yang terkatung-katung roh. Mana bayar dah tanya. Tanggapkan mengalih. Hana mengalih menyona harta kan. Banyak bayar. Baik. Jadi yang kedua, yang pertanyaan keduanya, kalau harta itu harta warisan, ia tidak punya hak menghibah kalau bukan miliknya. Tapi perjelas dulu miliknya sendiri boleh hibah. Yang harta warisan tidak boleh. Tapi itu wajib dibagikan terus kepada ahli waris siapa saja. Lihat dalam ketentuan ahli waris. Jadi abang-abang nanti, saya tidak bilang abangnya ahli waris.
Yang kehinan dengku mandat menyahana tabrunu ilmu faraid hana tatusawa ahli waris. Maka kepegadi ulama salaf sepakat mengatakan siapa saja yang tidak tahu ilmu hijab mahjub dalam faraid haram keputuh harta untuk pembagian warisan. Hijab mahjub artinya siapa menghalang siapa. Menyona tinyo, retinyo, menyona tinyo, pindah keno, menyona nyo, keno, mana nyo, terhalang nyo. Yang ikan ilmiah hijab mahjub. Ada yang terhalang, ada yang orang yang menghalang dan terhalang. Siapa yang tidak tahu ilmu hijab mahjub haram hukum keputuh masalah faraid. Salah-salah memberikan kepada orang yang tidak punya hak dan mendalimi hak orang yang punya hak. Ya. Get. Itu umah itu. Yang pertama bunuh elenya nak kena dadrau. Ini dadrau. Ganyan sakit. Munyo tengah sakit ke sahibah hanya lebih sepertiga. Munyo sehat dalam masalah. Tapi nya tahu baru kun hibah. Panjang cerita. Sebab hibahnya baru sah harusnya bukan ijab kabul mantong tapi kabar ikbat sabok. Yang kedua, orang yang hibahnya mutlak tasarruf. Kon muflis, kon safih, kon pungo, kon ror, kon idiot. Orang mutlak tasarruf pandai menggunakan harta. Ini pertanyaan. Tidak orang loan harta kutok rumah kita kaya sabuk. Punah. Lantas dino kucok dan rumahnya kuhibah kepada tidak orang yang jaga loan. Pertanyaan, loan orang sehat, puan ada sehat. Dia kuhibah rumahnya empat kedua. Pak rumahnya hanya kedua leh kalau loan. Begitu dah hibah pindah milik. Loan orang sehat mana? Anak, ni anak hantar kan? Kipan dia jauh mantap rumah kan? Apa kedua? Bukan apa jauh? Loan yang tanpa payah yang baku tutu ada hebatnya kan orang sehat. Hantar tak saruh modelnya orang. Raron. Asal pilihnya. Dia. Oh kan, gegun. Oh kan menang. Ibah juilai tak buat surat-surat aduk juinan kan hanju teh tu matlau teh ngote dulu untuk mati cok ju nyan ibah kalau berpindah milik karena kalau kabar ikbal hana serah terima lihat pada serah terima ya hana pindah milik begitu meninggalkannya buahnya sebagai warisan hantar oh karena surat menyurat dalam Islam bukan salah satu daripada rukun atau syarat sah akad. Tapi itu hanya sekedar untuk makanya menurut hukum Islam lelum dah rumah sabar. Ikut mana melot jut rumah nak belot tapi nan lot. Tu maka muka lain tu. Menyonan ganan berarti nya ke rumah banyak. Ibu boleh meninggal, menyonai mahkamah, menganggap pedih dia pegang itu. Nyan rumahnya ada harkat. Kan nan mak apa nan rumah tu. Gem kawin pada dua. 2005. Geblah rumah dengan 2010. Waktu geblah rumahnya pun tanah harta tuha bak rumah geblah rumahnya. Anak tepu pi. Dan minta dua-dua genan maka ibu lebih raya nyan tanah nyan rumah nyan nan maka saja tanah nyan ada seharga nan maka saja buat maka saja kecuali ada surat pernyataan yang tertulis secara tersendiri nyo usaha loan hana konti dengan rawan yang nyo sama-sama menyonyo nyo atas nama rumahnya pegat pernyataan dua geteken mandua bawa rumahnya belau ada gaji rumah loan dan hana roh loan hinan yang ada milik rumah kan milik bersama boleh teken tak selesai yang merujuk kalau bukti
Miyahana pun mentau yang tak pernah orang meninggal. Kau gaji. Itu harta bersama. Maka ada bunuh menyaganyan milik ganyan penuh, ganyan keadaan sakit-sakit dan ganyan adalah kamu doa kepada meninggal dunia yang sah hanya sepertiga. Ya. Pada kekun mandu boyo perleh tak. Dua perleh tetap dua ke harta kewarisan. Kepada ahli waris, nanti kita lihat siapa ahli warisnya. Ya. Ya. Jadi setelah kita baca. Kalau kita lihat aspek fikihnya, itu semuanya adalah dengan syirkah manapun gak boleh. Syirkah fasid. Yang ada tertulis dalam kitab Al-Hawashi. Dan beberapa kitab, bukan hadis. Suami isteri boleh punya harta masing-masing. Aduh. Begitu kumpul, tanya jet na harta masing-masing. Urinam na harta draga, uragam na harta draga. Menyona harta masing-masing dan juga boleh ada usaha masing-masing dengan hasil masing-masing. Itu kunci. Menyojut na harta masing-masing. Sekedi katnya gemita harta, kan dia harta katnya. Walaupun dia berkahwin. Suami isteri boleh ada harta masing-masing. Milik masing-masing. Ke harta masing-masing atas gemeh, ke harta masing-masing atas gemita. Yang gemitanya sepakat untuk mita masing-masing. Maka atas dasar itu diakui ada. Makanya dikatakan harta bersama. Andai kata karena sudah menjadi akumulasi adat, urang inang berperan dalam rumah tangga dengan tugas-tugas yang sifatnya membantu suami dalam bidang mencari nafkah. Urang agam yang kewajiban utama cari nafkah. Urang inang kewajiban taat layani didik anak dari suami dan melayani suami. Air susunya sendiri kalau mau dijual kepada suami wajib dibayar oleh suami. Air susu untuk anak suami yang dikandung dilahirkan oleh dia. Kalau dia kata, "Pak, air susu saya membayar, kalau enggak ini aku tidak akan kuberikan." Bayar bayu. Makanan dan seterusnya. Makanan bukan makanan yang belum masak, yang sudah siap dimakan. Pelayannya, tukang memandikannya, itu semuanya tanggung jawab suami. Beli, dia dayang di rumah. Di saat dia ada peran, dia punya hak menyobrokkan imagun, menyongkong magun padu, dan bayu kedung tombang, punya dia hak. Andai kata tertulis atasnya, maka harta itu bisa masing-masing. Kalau itu tidak tertulis, maka dia akumulasi. Nah, percampuran harta dari usaha dan kerja yang lebih daripada makan minum dan inang ke ijab bahwa nah harta zakat. Ya. Ada bahkan. Ada. Namun dalam ranah ada. Oh, yang paling tinggi lalu kami. Ya. Kan Nabi baru ada. Maka ini berbeda. Ya. Nah, setiap pihak atau ada harusnya hilang dan sandara. Ya. Ukurnya sandaran hukum kita bersama supaya disandarkan kepada hadis, disandarkan kepada Al-Quran, sehingga dia tidak menjadi sebuah ketentuan dan memenuhi. Ya. Yang benar. Jadi
Jadi belum ketika adat Yohana terpenuhi, penting untuk adatnya. Bukan konsekuensi jika menyebabkan kita berdosa. Mesti dapat duitnya mungkin, ya mungkin aja berharga. Ya ada atau ada Yahudi, ada Yahudi ada. Karena memang sandaran betul. Kita paling tidak daripada sandaran terhadap pada yang adanya harus naiklah harus sandaran itu. Maka kalau sandarannya kepada Isa, maka sandarannya kepada Tuhan. Jadi manalah keserupaan daripada bunyi Isa itu bunyi Al-Quran. Maksudnya ada itu nggak perang. Betul. Percuma begini. Al-halalu bayyinun. Kedih wae. Tapi ada dah milik, ada hal tapi puan dia apa jauh. Sedangkan hina naru orang lain. Wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Urangnya tamai hukum positif. Hana ayat yang adat. Tekedi hana kucok adatnya pun ada risiko. Nyo ke teman-teman ijtihad. Konsekuensi nyo sabah benda lun blo dengan gaji lun dan juga lun blo nak gaji rumah lun. Orangnya nyuruh motornya adalah motor lang keluarga lun. Tak akui rumah tu pinape. Tak akui rumah tu le bentuk. Tak akui yang bantu rumah tu katanya semata-mata ge bantu pun ada harap sebagai ganyan milik hina. Tak milik hartanya yang tablawanya nyo murni hala enggak milik katanya uragam dan tak khianat dokah anak terpunah itu balalah ikut lun na saham hina na iroh ku hina hana ku izin menyonya necok hana lebih lun ikut di rumah. Tenangkah hati siapa mampu untuk memvonis bahwa ini halal saya makan. Nah ini bukan ada. Maka ada dasarnya ke karena partisipasi lebih-lebih orangnya le keluarga nyo tonton bukan nyo ini yang tadu ini mentang. Menyo dalam fikih na lebih kategori nafkah. Menyo gatir tak bohong, menyo katanya sederhana tak bohong, tengok dengan udung-udung tak terib. Menyo kaya dua bohong, keji. Ke rumah tu. Ke rumah. Don tanya. Apa bina urang yang udah belang, urina. Bu, idrano lakodrano orang gasin sederhana atau kaya. Kepemenan tanya, untuk tanya, kewajiban nafkah atau idrano bak lakon terima ti urang pada benar. Yang mesti tahu nak duduk. Milo nak duduk wajib nafkah ke rumah. Iji bahan itu dik. Menyolam fikir hari itu dik. Yang tak lo ada lako mulai terbit fajar sampai lo petauran tengah malam menyohana yang dia utang dalam zimmah yang harus dibayar di lako nafkah ke rumah menancit ungkoh mahun menancit ungkoh semerah macam-macam itu dulu orangnya fikir berbab masalah babun nafkah bermentau bupa menali. Nah tahu ada bunuh yang ban ketentuan fikir di urina dia kemukawin orang tu hana pernah kepikir lakolun kaya pugatin sehingga padu kewajiban apakah ada gua makanya diganyan menyamenan wak mita juga kau harum kejak mahanala izin lakau karena drone duk baju kah nya izin lakau baru jejak. Makanya yang dia minta apakah dia nyanyian izin lakau yang bantu lakau. Kan kewajiban. Limau bah masalah apapun orang inang hana wajib dia Allah minta nafkah. Ini termasuk dalam jawaban terhadap isu diskriminatif hukum waris Islam terhadap perempuan. Maksudnya jawaban.
Laki-laki dibebankan oleh Allah segenap apa saja atas pundaknya untuk menanggung dan mencari nafkah. Perempuan tidak dibebankan apapun. Bina kita boleh dapat orangnya. Bina hukum. Puata yang berat di agama walaupun orangnya kena bangka balik kot bangsa tu. Bukan ada kurinau tu bangai. Yang tugas ragam ke yang tulah calon ragam tengok kerot. Ganyan enuha kagulam boh macam-macam kayak pulak lapak muka ke dia lakar ke anak mata kat punakan kabalo kau tengok ke dia urinau kat tetek mata ke enuha lauro tadi tak di urinau sapu anak wajib dah Allah minta rezeki anak tak puna menyedra ni mati naura kena hukum ba Allah tahu kena hukum tawali yang kena modal tawali uragam benar kewajiban putih ada orang agama dulu. Pertama, bantanya mau kahwin. Orang agama wajib putih dalam dia. Urinau terima dalam dia. Tak apa. Order tak mau kahwin. Orang agama minta nafkah. Urinau terima nafkah. Kedua, yang kedua, nana orang agama minta nafkah ke anak. Urinau bi nafkah ke anak. Kalian gempur gatian ya kata ke em tak puat tadi anak agak wajib kita nafkah b kena anak ini wajib tulang ubat kaya ada temenanjit hana mantong anak kau beraya hana kemandiri wajib minta nafkah diuragam jauh kepada ada adik teman tu ulenang hana tak puat ubekan beut ni nepegah tak balon puasa yang wajib minta nafkah oleh kerana menyahana ni minta kena hukum ba Allah kamu agam yang malimau guna kena hukum kena minta kerja baik santai dah tanya agam minta nafkah urinau pegang cuma kan tukacau urinau cukup tiba minta gedanya je pupa bara uang bayar minta rezeki puasa yang wajib minta rezeki tu yang mana puput kita mereka ba Allah Hana, lu kahit lu pecah hana. Tapi menyonan berapa lu? Kuota yang wajib itu urinau. Tapi urinau na punya hak memiliki harta. Hai, bunuh jamil, jenamil, bantajuk. Atau urinau. Lelaki, je, muda atau apa? Urinau sedekah tu tanya je. Urinau je harta yang nak ge tumbang ge sedekah ge bantu je ge putang kalau kau nyamnya dalam hukum fikih hukum adat katanya orang inau ngau agam begitu dia berkahwin yang hukum ijikan ikut banyak kali nak berkahwin dengan lon jadi nafkah lon paduk nujuk tinggal paduk mak nak puas beri mana tayang dia itu nyo kali ada berkahwin kita cara itu nyo berik tak belum dah madu pakai tak kena kan katanya pakai tak kita cara berbagai tak pegat rumah tak madu kita sama dengan kita padahal inilah adat ini kembali pada pertanyaannya menyoatanya hantar kemudian orangnya karena yang menjadi sebuah tradisi yang sakral karena tidak pernah perempuan rida pun bantu wateka cedok dan cedok nah yang kali bantu yang habis sungkit dituntut hukum Indonesia juga mengakomodir demikian orangnya semi hukum positif sudah ada di mahkamah maka orangnya cara orangnya urinau diterima seperti dua perleh kurang agama tak harga nah terima boleh dia tak membaca cara orangnya maka kita pun lakai dua menyata tulak ini bapa kecil nama tak lah terus dia buat mahkamah ditanya bitikan cik minta je untung hidupnya adanya maka terkedi ni mai kedai dipuputuh lagi nyan hala lagi apa dulu biarkan adanya hala pak yang hala duk ikut pak kecil duk ikut ibu nyoka ke lebih kurang uroji kita nyoka bincang konti lepeng kah ke bantu ke lon lepeng lon ke bantu ke kah lewanya lebih kurang kacau ikah yang baca umat jalan dia nyoka nyoka pahala yang lebih ke lon dok pahala lebih nyai kepada boleh
Jaga agama. Mihana lagi hana. Makanya saya sangat setuju menyangkut atas harkat selesaikan secara Islam. Itu lebih bersih ketimbang dengan hukum positif. Tidak ada nas. Semua itu adalah waktu syubhat. Jadi baik tambah habis dengan bertemu dia baik kacau lah menyelesaikan pengadilan negeri. Itu lebih kacau. Kalau guna kaitan antara ini, Ya. Bila tidak kita lakukan, tapi juga sebaliknya, bila sama-sama sepakat bahwa itu tidak dilaksanakan, si istri dia ambil harta sendiri, Ya. suami juga dia harta sendiri, itu kan masing-masing dia usaha, ini masing-masing usaha. Jadi sepakat tidak kita bagi harta orang ini, anak ini ambil sendiri, dia karena dua-dua ada usaha. Betul, betul. Jadi bagaimana hukumnya? Bagus. Seperti itulah yang diharapkan oleh agama. Tapi adanya baik antara orang dengan ahli waris. Buat terlalu mati. Ini menung lon dengan perumah koleganya terpekat. Itu pun dia anak lon apa lon anak kemon lon bawa lon terpekat perumah oleh mati lon. Tak tulis tempatan. Depan banyak masalah je. Tertulis seperti itu. Kapan ditulis? Semulai mereka setelah kahwin. Seperti itu memang hukumnya. Yang ada tu mahkamahnya lima. Kecuali ada perjanjian lain yang tertulis. Yang ke perjanjian. Anak bertulis katanya. Orangnya kekut. Cerai A dengan B. Ingat, menyai menteri urinya ngau ragam. Nyo kan baik-baik kata. Ini tahu menteri baik-baik. Tetap nak menaruh dendam sepihak anak puas terhadap buat pihak lain. Pu kegugat cerai atau apa saja. Tak. Nyo si A, nyo si B lah nyo. Kaceri pula nyo. Nyo si awak nyo berdua. Ikan di perumah. Ikan mau sepakat agaknya. Anak karu-karu Pak Uci. Ilu ada lon, ada ganyan. Apa kan? Umanya cak adakah? Jangan kena yang kau. Umanya anak orang tahu dah lain jamaah dua kelembu ya Allah. Tahu dah dua. Masalah ni nyo kan mati. Dapat mati nyo. Tinggal nyo. Berdoa ke ahli waris nyo. Ada penipat, ada jihpat. Kan dengan orang mengkonti, kan dengan lakabino dapat depan antara orang yang mantau udep, hatta orang mati konti dengan orang mati, yang orang mati nyutruh pihak kedai, yang dengan pres-pres kabar-kabar untuk orang mati kena cok belakang. Ini masalah. Tapi mengingat bagi suami, istrinya setuju, ahli waris juga setuju bagi bagaimana? Ya, ada masalah. Yang kalau lagi ada mandum tajuk tidur lebih tertuju, tapi syarat ahli waris mutlak tasarruf enggak. Tidak ada satu orang pun yang cacat. Pernah kan cacat mutlak tasarruf ahli warisnya. Artinya tidak cacat mutlak tasarruf, mandum dewasa, mandum balik, mandum sehat. Mandum sosok bina ahli waris. Siapa ahli warisnya yang tidak terhijab ikut semua. Kan anak dengan ayah mentah, kan anak dengan mak. Dan nanti anak dengan mak ahli waris, nalam lain dia tak ahli waris. 25 orang ahli waris. Bila kalau hijab maju, bentuklah terjadi hijab maju. Ya. Tetapi ahli waris betul ahli waris. Makanya setiap kasus untuk islah musyawarah mufakat tidak bisa dilaksanakan kalau bukan kumpul seluruh ahli waris. Pegang, yang tanggungjawab dah, mana tanggungjawab dah. Masing-masing hadir tu. Saya berkali-kali mengatakan, Kubja yang lutulak menyahang gedem mesapat kubena ahli waris oleh nyandung pegah hukum. Dia nyan silakan lecok hukum yang tahu terserah drawana. Nyan na ulun tuan kampung Putimah menghanjir lagi nya hana lijak rumah hana leleani. Tak jauh ulun tu rumah. Don dem. Lun kon hakim pun. Bersapat kubena ahli waris. Toto ahli waris kan turi, mana turi ahli waris ku pegang dia. Toto ahli waris dah. Dun nyo nya benda mendu. Demai pat nek sabah kala tak epat itikli. Ana dah bedah awak yang tegak-tegak ajak pat nek je ke dia. Ide tak dua.
Menyoek ka bayung komotor ku ya lu. Menyoek ka minta tengkui deh gua. Dua. Temaganya nak gitu orang oleh. Hak agaknya hanya kurang. Potong pakai ahli waris mentempuh ada ketempur kepikir ke bengah kepikir ke dia buka. Ni nak kan dia urang ka aspal sabili. Haka orang tua. Jika kau tak buat ingat, bukan apa kita tak buat. Mana dia tak jawara dah. Anjir betul ahli waris modelnya. Kan ahli waris mutlak tasarruf. Ya. Jadi masalah haji nak tulisan lu kalau muat. Tulisan lu bukan bagaimana penyelesaian warisan secara musyawarah mufakat atau perselisihan secara kekeluargaan menurut perspektif mewaris. Kiban pandangan hukum Islam penyelesaiannya. Tapi menyangkut dengan gonogini cukup jawab bahas semuanya mengorientasi kepada adat dan tidak bisa kita untuk mempertanggungjawabkan secara karena mengapa? Menyatakan dengan syirkah abdan adat, syirkah tubuh. Perkongsian tubuh dalam bekerja, tapi tidak pernah ada akad nikah. Akad nikah, kamu konti julang keluarganya. Akad hana, perjanjian hana, ijab kabul hana. Ini masalahnya. Maka kesepakatan dua pihak inilah yang hakikatnya itu yang dicari, dan itu lebih bersih kesepakatan. Tapi kalau main dengan pengadilan punya resiko, karena pasti ada yang dirasa kalah. Tapi ni menyertai antara suami isteri ni terpakat. Kalau bukan aku. Hang gede diurina elok gede mungkinnya. Menyokan 75% kalau kau le gaji lu. 25 gede bukan hati mudah damai. Dia uraga elok walaupun kalau 20% 65 kat juga. Atau 70 yang baik pas 25 yang gede kau uraga. Habis hana ditik temu bo jak kita. Đời mẹ đừng mà các mày có lưu hòa li của nó là kề nó tao đó nhà mình trồng bảo chị hài nó cũng có 50% mình trồng tao bảo ibu có đi mà có lưu hòa li pada ketim dia orang apa pada ketim dia orang tua adanya kali buka beda acara hana titik temu udah PAE gede udah bayar kalau gini itu akibatnya. Apa ibu yang berbahagia sudah jam 2:10 insyaAllah di lain kesempatan kita ketemu kembali punah kerana sama pertanyaan itu yang belum sempat kita jawab, tapi insyaAllah masih ada waktu di kapan-kapan nanti atau tahun depan, puasa depan insyaAllah kita ketemu kembali. Yang saya berikan ini ada sedikit untuk mengatakan bahwa inilah persepsi Islam. Ada 12 kelompok ahli waris ini yang paling penting terjaga. 12 kelompok ahli waris jika bertemu jatah dari Allah ditna. Ya. Siapa yang menghalang dan bagaimana kedudukannya. Sedangkan untuk kelompok asabah itu lebih mudah. Dan inilah nama faraid diambil daripada ada kadar faridah ataupun nasibah mafruḍah ini. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan, mengingat waktu sudah 1 jam lebih kita duduk di sini. Lebih kurang Tuhan akan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.